Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam silaturahmi dari kami untuk semua orang yang menonton video ini. Hari ini kami akan membahas tentang salah satu rukun iman yang 6, yakni beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Pada video ini kami akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian apa saja sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Rasul, dan untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul untuk umat manusia. Gak perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya, sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya. Dapat kita simpulkan bahwa iman kepada Rasul adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang membawa wahyunya atau membawa firman-Nya. Jadi, dapat kita pahami bahwa seseorang yang beriman atau seseorang dikatakan beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah orang yang mencakup keyakinan di dalam hatinya membenarkan semua ajaran-ajarannya Nabi ataupun Rasul. Kemudian mengikuti, menaati semua peribadahan yang pernah diajarkannya. Juga mengamalkan seluruh kepribadiannya, seluruh sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pengertian dari beriman kepada Rasul, yakni meyakini di dalam hati dengan sesungguh-sungguhnya, pengakuan menggunakan lisan, dan ketaatan kepada ajaran yang dibawanya atau ajaran yang pernah diajarkan oleh para nabi. Kita sebagai muslim, sebagai orang Islam harus beriman, mengakui kepada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Yakni diawali atau dimulai dari nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul ini merupakan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia pilihannya ini dengan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Apa sajakah itu? Mari kita bahas pada slide berikutnya tentang sifat-sifat Rasul. Sifat wajib Rasul merupakan syarat mutlak agar Rasul dapat menjadi contoh yang sempurna dan dapat dipercaya oleh umatnya. Jadi sifat wajib Rasul ini wajib dan harus ada pada diri Rasul ataupun Nabi, supaya Nabi dan Rasul dapat dijadikan teladan yang sempurna dan dapat dipercaya oleh umatnya. Sifat wajib bagi Rasul ini juga merupakan sebuah keistimewaan yang dapat menjadi atau yang dapat dijadikan identitas oleh para Rasul tersebut. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat yaitu fatonah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sifat sidik, yang mana artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong. Itulah pengertian dari sifat sidik. Yang kedua yaitu amanah atau yang artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak pernah mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Sifat wajib bagi Rasul yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan, di mana seorang Rasul harus menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya kepada umatnya tanpa disembunyikan sedikit pun, atau tanpa ada satu wahyu pun atau sedikit wahyu yang dia tutup-tutupi. Itulah pengertian dari tabligh yang artinya menyampaikan. Sifat wajib yang harus dimiliki seorang Rasul yang keempat yaitu fatonah atau cerdas, yang mana dengan kecerdasannya ini seorang Rasul mampu memahami dengan baik apa yang diterimanya, apa wahyu yang diterimanya,
yang kemudian dapat disampaikan secara utuh kepada umatnya. Itulah 4 sifat wajib bagi Rasul yang harus dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Kita sebagai umatnya, seperti tadi di awal disebutkan, kalau kita beriman kepada Rasul, artinya kita meyakini di dalam hati dan menaatinya dan melakukan semua ajaran-ajarannya dalam hal ibadahnya maupun dalam tingkah laku dan perbuatan, termasuk sifat-sifatnya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim sudah seharusnya untuk meneladani keempat sifat wajib ini. Selanjutnya, mari kita coba lihat dalam fenomena kehidupan kita, di dalam kehidupan kita di kehidupan nyata, keempat sifat-sifat itu. Yang pertama, contoh sifat sidik yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ada seorang anak mengakui kepada ibunya bahwa dia telah menjatuhkan gelas. Meskipun dia merasa takut untuk dimarahi oleh ibunya, tapi dia tetap jujur mengatakan yang sebenarnya, tidak menutup-tutupinya atau berbohong, menyembunyikannya. Yang kedua, saat membeli barang di toko, seseorang mengembalikan uang kembalian yang berlebih kepada kasirnya. Ini juga merupakan sifat sidik. Yang ketiga, yaitu seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa buah yang dijualnya ada sebagian yang sudah mulai layu. Ini merupakan sikap jujur dari seorang pedagang kepada seorang pembeli supaya pembeli tidak kecewa terhadap barang dagangan yang dibelinya. Yang keempat, seorang teman memberitahu dengan jujur kepada sahabatnya bahwa ada noda di bajunya dengan maksud supaya sahabatnya tersebut bisa segera membersihkannya. Itulah keempat contoh sikap sidik di dalam kehidupan sehari-hari atau yang biasa terjadi di sekitar kita. Sifat yang kedua yang wajib dimiliki seorang rasul yaitu sifat amanah, yang mana harus kita teladani juga, di mana sifat amanah ini artinya adalah dapat dipercaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu ada seorang anak menjaga adiknya dengan baik ketika ibunya pergi ke warung. Yang kedua, seorang teman yang meminjam uang mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan janji di awal. Ini juga merupakan sebuah sifat amanah dari seorang teman. Contoh sikap amanah yang ketiga yaitu seseorang menjaga barang titipan temannya selama liburan hingga mengembalikannya dalam kondisi baik atau dalam kondisi semula, kondisi yang utuh. Yang keempat, yaitu seorang karyawan tidak membocorkan rahasia pekerjaan kepada orang di luar pekerjaannya, di luar perusahaan. Itulah 4 contoh sikap amanah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, yaitu sifat tabligh atau menyampaikan. Yang pertama, contohnya adalah seorang kakak menyampaikan pesan dari ibunya kepada adiknya untuk membersihkan kamar. Yang kedua, seorang guru memberitahu murid-murid tentang jadwal ulangan minggu depan. Yang ketiga, seorang tetangga memberitahu warga lainnya bahwa akan ada pertemuan lingkungan pada malam hari. Itu adalah tabligh, menyampaikan. Yang keempat, seorang ayah memberitahu anak-anaknya untuk membantu ibunya menyiapkan makanan sebelum acara keluarga. Itu adalah contoh 4 sifat tabligh yang ada di sekitar kita. Sifat yang keempat yang diwajib dimiliki oleh seorang rasul dan wajib kita teladani adalah sifat fatonah. Yang mana sifat fatonah ini memiliki arti cerdas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Seorang ibu menggunakan bahan dapur yang ada untuk membuat masakan sederhana tetapi tetap enak dan bergizi. Ini adalah kecerdasan seorang ibu, mengelola bahan apa adanya, bahan yang ada. Yang kedua, yaitu seorang petani memilih waktu yang tepat untuk menanam padi berdasarkan cuaca dan musim.
Ini adalah kecerdasan dari seorang petani yang mana kita tidak bisa menanam padi seenaknya atau kapanpun, tetapi harus diperhitungkan dengan matang dengan memperhatikan cuaca dan musim supaya tidak mengurangi penghasilan atau hasil dari padi itu sendiri. Yang ketiga, seorang pedagang menawarkan barang dagangannya dengan berbagai cara yang menarik sehingga lebih banyak pelanggan membeli, sehingga lebih banyak pembeli yang datang kepada warung atau pada tokonya. Itu adalah kecerdasan, cerdas dari seorang pedagang. Yang keempat yaitu seorang anak yang cerdas mampu merubah botol bekas untuk membuat tempat pensil yang rapih dan menarik, juga sebagai tugas prakarya. Selain memanfaatkan bahan yang ada, juga sekaligus membantu menjaga lingkungan. Ini adalah contoh sikap cerdas dari seorang anak, memanfaatkan botol bekas. Itulah keempat contoh sifat wajib yang harus ada dari diri seorang nabi dan rasul. Yang keempat-empatnya harus kita teladani, harus kita tiru dan kita terapkan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Sebagai bentuk keimanan kita, sebagai bentuk bahwa kita mengimani kepada rasul-rasul. Selanjutnya, tujuan diutusnya rasul. Untuk apa sih Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita umat manusia? Secara garis besar, tujuan Allah mengutus seorang rasul kepada kita adalah satu, untuk membimbing kita. Yang kedua adalah menyempurnakan atau memperbaiki akhlak kita. Yang pertama, membimbing umat. Tujuan diutusnya Rasul yang pertama adalah membimbing umat. Rasul diutus untuk membimbing manusia menuju kebenaran, supaya manusia tidak tersesat. Selalu membimbing kita supaya berada di jalan yang benar. Yang kedua yaitu menjelaskan wahyu Allah dan memperbaiki akhlak umat manusia. Yang kedua yaitu menyempurnakan akhlak. Rasul sebagai teladan bagi kita semua itu sudah memberikan teladan terbaik dalam semua aspek kehidupan, baik spiritual, sosial maupun moral, sehingga kita sebagai umatnya itu dapat mencontoh akhlak para nabi dan rasul. Ya, mudah-mudahan dengan kita mencontohnya, akhlak kita menjadi sempurna, menjadi betul seperti itu. Itulah tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama membimbing umat, yang kedua untuk menyempurnakan akhlak. Baik, kesimpulan dari semua pemaparan saya tadi di awal, yaitu beriman kepada Rasul adalah bukti keimanan kita kepada Allah dengan mengenal sifat-sifatnya dan tujuan diutusnya, sehingga diharapkan kita dapat meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita jadikan Rasul sebagai panutan kita dalam berkata benar, bertindak adil, dan menjadi pribadi yang amanah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak orang yang memperoleh kemanfaatannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ilham Rabani. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.